Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Yasar Arafat, Sarjana Hukum, Analis Perkara pada Pengadilan Agama Kaimana. Hari ini kami Pengadilan Agama Kaimana dalam rangka PA Kaimana TV akan membawakan case terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, di mana narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Direktur Admin Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada kami, kesempatan kepada kami untuk sharing diskusi secara singkat terkait bagaimana hak-hak perempuan dan anak di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langsung saja Ibu, dengan singkat kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu terkait bagaimana kami sebagai lembaga peradilan untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak dalam mencapai peradilan yang modern. Terima kasih Bu, pertanyaan kami. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Nurjan Nasa, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, ini menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillah di program prioritas Dijen itu kami bersama dengan seluruh tim dan khususnya juga Bapak Dirjen sangat memperhatikan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, dan itu sudah terimplementasi ke bawah. Iya. Nah, ini juga membuktikan bahwa terkait dengan hal ini kami sudah melakukan MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga dengan Kementerian Dinas Kesehatan, bagaimana supaya benar-benar kedepannya ini perempuan bisa terlindungi, khususnya yang akan meminta perlindungan di pengadilan agama. Iya, terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, terkait dengan pelayanan, tidak terlepas dari inovasi. Nah, boleh Ibu jelaskan secara singkat bagaimana kemudian pengaplikasian atau inovasi-inovasi apa yang dikembangkan oleh Badilak untuk mendukung hak-hak perempuan dan anak tersebut? Inovasi yang selama ini kita buat dan memang sudah dimasukkan juga dalam program prioritas Dijen Badilak adalah terkait dengan gugatan mandiri, di mana di dalam gugatan mandiri ini manakala si perempuan datang, maka kita mereka mengajukan permohonan atau gugatannya ini melalui gugatan mandiri, karena di dalam gugatan mandiri ini sudah terakomodir tentang hak-haknya sebagai istri dan juga hak-hak anaknya, karena jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama ini kurang lebih 500.000 perkara, dan yang selama ini yang mengakomodir terkait dengan hak-hak perempuan dan anak ini sangat sedikit. Tetapi dengan adanya inovasi yang dibuat dengan adanya gugatan mandiri, alhamdulillah capaian di tahun 2021, 2022 dan juga di awal tahun 2023 ini sangat jauh. Jadi inti di gugatan mandiri pada saat kami mensosialisasikan bukan hanya kepada seluruh pengadilan agama, karena ada 412 satker yang akan menggunakan gugatan mandiri, kami juga mensosialisasikan kepada LSM, kepada PK dan juga kepada IPG. Bagaimana mekanisme gugatan mandiri ini, bahwa dari awal gugatannya itu sudah terakomodir terkait dengan hak-hak perempuan dan juga hak anak. Iya, berarti terkait dengan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak bukan hanya melalui inovasi saja, tetapi memperkuat stakeholder yang ada kaitannya dengan hak-hak perempuan dan anak. Baik Ibu, kemudian ada lagi yang lebih perlu dibahas sedikit lagi, yaitu terkait dengan dispensasi kawin. Kebetulan Pengadilan Agama Kaimana sampai hari ini belum menerima perkara yang namanya dispensasi kawin. Nah, boleh dijelaskan sedikit apa sebenarnya dispensasi kawin itu, Ibu? Nah, ini terkait dengan dispensasi kawin yang sekarang ini viralnya ini, bahwa dispensasi kawin ini adalah memang menjadi salah satu kewenangan kita. Sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama ini adalah untuk
menerima dispensasi kawin yang anak yang memang mau kawin tapi umurnya belum cukup. Iya. Jadi perkawinan ini mereka sudah ke KUA, tetapi KUA menolak karena umurnya belum sesuai dengan adanya perubahan umur yang dulunya hanya 16 tahun, kemudian dirubah menjadi 19 tahun sehingga dispensasi kawin ini sangat melonjak ya, melonjak. Iya. Jadi mungkin diibaratkan bahwa dengan adanya perubahan umur ini mungkin dispensasi kawin ini akan menurun, tetapi justru melonjak. Yang kita tahun 2019 ini saya berikan contoh di wilayah Jawa Timur, hanya 1.500 per tahun, tetapi dengan adanya kenaikan umur menjadi 19 tahun bukan lagi 100% tapi hampir 200%, yaitu jumlahnya itu sekitar 16.000 perkara. Iya. Sangat melonjak, dan ini kalau kita biarkan seperti ini, tidak ada upaya-upaya kita bagaimana supaya menekan angka perkawinan di bawah umur ini, bagaimana nanti masa depan generasi-generasi kita ini yang memang belum bisa untuk belum bisa untuk mengurus rumah tangga, tetapi dia sudah dinikahkan, belum bisa untuk bisa untuk menampung rahimnya untuk hamil. Nah, dia sudah hamil, jadi olehnya itu program setelah adanya viral seperti ini. Iya. Nah, kami di Badilak ini langsung bergerak bagaimana upaya supaya perkawinan di bawah umur ini bisa bisa teratasi sedikit demi sedikit, menurunkan angka perkawinan di bawah umur, karena ini sangat generasi kita ke depan seperti apa kalau memang generasi sekarang ini tidak tidak dilakukan bagaimana supaya perkawinan di bawah umur ini kita tekan. Iya. Karena anak yang nikah di bawah umur ini akan potensi lagi nanti untuk bercerai. Anak yang di bawah umur ini kalau menikah akan kalau Kementerian Kesehatan ini mengatakan bahwa tingkat kematian ibu yang melahirkan karena memang belum saatnya itu sangat rentan untuk kematian, dan juga anak yang dilahirkan nanti itu tidak bisa menjadi anak yang kuat secara secara fisik atau secara pikirannya, karena memang dia belum layak lah istilahnya untuk menikah, belum layak istilahnya untuk mengurus rumah tangga, maka itu yang akan membawa nanti ke faktor perceraian, kemudian juga akan menimbulkan kemiskinan baru. Nah, karena memang Pengadilan Agama Kaimana belum menerima perkara seperti itu, nah harus mengantisipasi. Dan juga yang kedua, para hakim yang akan mengadili ini harus benar-benar memahami Perma nomor 5 terkait dengan bagaimana memeriksa perkawinan nanti yang meminta izin, permohonan untuk meminta izin menikah. Iya, tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa terjadi pelonjakan jumlah yang signifikan, meningkat ketika ada perubahan umur yang dijadikan standar. Nah, apa strategi di 2023 ini dalam utamanya Badilak untuk mencanangkan bahwa bagaimana meminimalisir terkait dengan perkara dispensasi kawin? Oke. Jadi yang selama ini, karena di 2 bulan terakhir ini saya selaku Direktur Pembinaan Administrasi ini sangat padat, karena saya selalu dijadikan narasumber oleh stakeholder yang lain, khususnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan hal ini. Karena ini sangat saya sempat mengatakan di waktu saya jadi narasumber di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa diibaratkan seperti COVID. Penanganannya itu harus benar-benar kita semua. Jangan yang selama ini Pengadilan Agama dikatakan bahwa dikambing hitamkan bahwa Pengadilan Agama gampang sekali memberikan izin kepada anak-anak untuk menikah, dan itu bukan 1-2 LSM yang mengatakan seperti itu. Bahkan boleh dikata bahwa Pengadilan Agama sekarang ini selama ini selalu dikatakan gampang untuk memberikan izin kepada para anak-anak ini untuk menikah. Padahal harusnya, karena kita kan dihilir, harusnya persoalan ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Iya kan? Dengan adanya seperti itu, karena faktor ini adalah kebanyakan
yang paling banyak adalah karena terkait dengan ekonomi. Siapa sih yang bertanggung jawab terkait dengan ekonomi masyarakat supaya mereka cepat menikahkan anaknya, karena orang tua cepat supaya tanggung jawabnya beralih. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena faktor kebanyakan anak yang menikah di bawah umur ini adalah karena mereka putus sekolah. Iya. Tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait juga dengan faktor sosial. Tentu Kementerian Sosial. Nah inilah yang kami bangun bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bagaimana supaya stakeholder yang terkait dengan ini, penanganan ini, kita bersama-sama dalam bersatu untuk menyelesaikan. Sama dengan COVID kemarin ini seperti ini cepat selesai karena semua pemerintah yang terlibat, semua instansi yang terlibat itu kita bersama-sama menangani. Nah kami pinginnya juga, kami sudah berkomitmen dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ayo kita bersama-sama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ayo kita bersama-sama untuk menangani permasalahan. Jangan hanya pengadilan agama, tidak akan bisa. Karena pengadilan agama ini yang terakhir di hulu, harus dari hulu ke hilir. Jadi pengadilan agama ini yang paling terakhir, ini di hilir, supaya bisa benar-benar nanti di tahun 2023 ini perkawinan di bawah umur anak-anak ini yang akan menikah, yang memang belum sampai 19 tahun, bisa sedikit demi sedikit berkurang. Karena ini yang kami lakukan ini sudah terbukti bahwa di tahun 2021 ke tahun 2022 itu ada lebih 10.000 penurunan. Karena di tahun 2022 ada 62.000, kemudian di tahun 2022 ini di tahun 2021 ada 61.000, kemudian di tahun 2022 ini ada tuh penurunan hanya 52.000 dispensasi kawin yang masuk ke seluruh pengadilan di seluruh Indonesia. Berarti kalau dengan penjelasan Ibu tadi, melihat dua isu yang sangat penting untuk didekat di badan peradilan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selain dari kebijakan atau prioritas dalam kelembagaan Badilak itu sendiri, tentu dibutuhkan inovasi, dan tidak lain dari itu adalah bagaimana kita memperkuat stakeholder kita, kerjasama kita dengan instansi lain. Dan karena tidak akan bisa berhasil kalau tidak dengan kerjasama yang lain, sesuai dengan tugas dan fungsi kita, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk menangani permasalahan ini. Sebagai bagian akhir dari PA Kaimana TV pada hari ini, boleh mungkin Ibu kami mempersilahkan memberikan pesan terhadap masyarakat, para pihak dan sebagainya untuk tetap menjunjung tinggi yang namanya Badan Peradilan Agama, khususnya dalam menangani perkara-perkara perceraian, hak asuh anak dan sebagainya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Monggo Ibu dipersilahkan. Untuk para masyarakat di wilayah Kaimana yang memang bermasalah dengan hukum, tolong ke pengadilan agama dengan tanpa melalui pihak ketiga, karena memang sudah ada aturan dari Dirjen Badan Peradilan Agama bahwa tidak boleh masuk ke dalam ruang kantor pengadilan kalau tidak punya kartu pengenal. Jadi olehnya itu saya mengharapkan kepada masyarakat yang memang berhadapan dengan hukum, yang memang punya masalah, datanglah ke pengadilan agama Kaimana. Insya Allah seluruh aparat di pengadilan Kaimana akan melayani Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang ada yang bermain-main, ada yang menjanjikan sesuatu, masyarakat di wilayah Kaimana ada yang menjanjikan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka tolong laporkan, karena memang di setiap pengadilan ada WA pengaduan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa diselesaikan masalahnya, dan kami selalu menyampaikan kepada seluruh pengadilan agama bahwa saatnya sekarang bukan hanya kita memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan hanya kita memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat di Kaimana, tetapi bagaimana supaya masalahnya di masyarakat, masalah di rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan cepat tanpa diiming-imingi sesuatu,
tetapi datanglah ke pengadilan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, karena memang saya yakin bahwa Pengadilan Agama Kaimana dengan memberikan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan yang excellent. Nah, itu harapan saya, semoga bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kaiman. Iya. Terima kasih. Selain pesan kepada masyarakat, tentunya kami juga mempersilahkan kepada Ibu untuk memberikan semangat, motivasi bagi kami sebagai aparatur peradilan yang menjadi ujung tombak dari Badan Peradilan Agama di wilayah Kaimana, Pengadilan Agama Kaimana. Silahkan Ibu. Ya. Kepada seluruh aparat, mulai dari ketua sampai kepada staf dan juga kepada tenaga honorer, jadilah pelayan yang terbaik. Karena kita ini bukan sebagai pejabat, saya juga bukan sebagai pejabat, tetapi pelayan kepada seluruh satker. Ketua bukan sebagai pejabat, hakim bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai pelayan di wilayah Kaimana. Berikanlah yang terbaik pelayanannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kaimana. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat, hidayah, dan juga mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah pelayanan yang terbaik, pelayanan yang excellent kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kaimana. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas informasinya, terima kasih atas pemaparannya, sangat memberikan informasi baru bagi kita. Tentu ini adalah ilmu baru juga bagi kita. Sekian dan terima kasih PA Kaimana TV, podcast PA Kaimana hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, salam sehat untuk semua.